Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan dan waktu yang luang untuk dapat menuntut ilmu, ya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, jadi pembelajarannya secara daring, ya, dalam jaringan, ya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita, yaitu tema 1. Namun sebelum kita belajar buku tema 1, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 6 yang Bapak cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian baik-baik saja, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu belajar, ya, belajar dan belajar, ya. UPT SD Negeri 76 Gresik, brilian, inovatif, sehat, akhlakul karimah. Yes, yes, yes. Insya Allah kalian semuanya baik-baik saja hari ini, ya. Tetap ceria dan penuh semangat, ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu tema 1 itu selamatkan makhluk hidup, ya. Buku tema 1, selamatkan makhluk hidup, ya. Silakan dibuka bukunya masing-masing, ya. Kemudian bahasan kita kali ini adalah subtema 1, yaitu tentang tumbuhan sahabatku, ya. Jadi pembahasan tentang tumbuhan, ya. Dan PB1, yaitu pembelajaran yang pertama, ya. Jadi pertemuan yang pertama. Baik, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang tumbuhan, dan salah satunya tumbuhan itu memiliki bagian-bagian, yaitu ada bunga, ya. Nah, kali ini kita bahas bunga dulu dan penyerbukannya, ya. Bunga itu memiliki bagian-bagian. Nah, ini ada gambarnya. Kalau kita lihat ada mahkotanya. Mahkota itu seperti di kepalanya Pak Ilmi ini kan ada mahkotanya, ya. Nah, ini mahkota yang ada di atas ini, ya, mahkota namanya. Nah, mahkota ini di bunga itu salah satu fungsinya adalah untuk menarik serangga, ya, untuk menarik serangga. Kemudian ada kepala putih, ada tangkai putih, ada benang sari, ada bakal buah. Lah ini sebelum jadi buah kan ada bakal buah, ya. Ini namanya tangkainya, kemudian ini dasar bunga, dan ini namanya kelopak, ya. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Kalau nanti disuruh Pak Ilmi menyebutkan bagian-bagian bunga, kalian harus tahu, ya. Bagian-bagian bunga ada mahkota, kepala putih, tangkai putih, kelopak, dasar bunga, bakal buah, tangkai bunga, dan benang sari. Ini semuanya adalah bagian-bagian dari bunga, ya. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana sih tumbuhan itu berkembang biak? Berkembang biak itu artinya tumbuhan itu dapat menjadi banyak, ya. Jadi yang tadinya satu tumbuh lagi, satunya tumbuh lagi, satunya tumbuh lagi, satunya. Lah, bagaimana cara berkembang biaknya tumbuhan itu? Nah, cara berkembang biak tumbuhan itu ada dua, anak-anak, ya. Ada yang secara kawin dan secara tak kawin.
Nah, kalau manusia kan secara kawin ya. Nah, kalau tumbuhan itu ada yang tidak pakai kawin ya, tidak pakai kawin, ada yang secara kawin ya. Atau kita sebut kalau tak kawin itu namanya perkembangbiakan secara vegetatif ya. Itu perkembangbiakan tak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, kemudian dari perkembangan vegetatif ini sifat anak itu sama dengan induknya, jadi sama. Sifatnya itu sama dengan induknya. Ya, jadi perkembangan vegetatif itu artinya adalah perkembangbiakan secara tak kawin, itu namanya vegetatif ya. Kemudian perkembangbiakan yang kedua adalah secara generatif atau kawin ya. Perkembangan secara generatif ini akan terjadi sebuah penyerbukan ya. Kalau di bunga itu namanya terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu apa Pak Ilmi? Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jadi jatuhnya serbuk sari di kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan ya. Nah, ini benang sari. Ini yang harus kita ketahui. Benang sari itu apa? Benang sari itu adalah alat kelamin jantan, atau jantan itu laki-laki ya. Kemudian ada namanya putik. Putik itu alat kelamin betina pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sama dengan manusia ya. Manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Namun bunga itu atau tumbuhan itu alat kelaminnya itu terdapat di bunganya tadi ya. Itu ada dua ya di situ ya. Ada benang sarinya, ada putiknya. Jadi kelamin jantan dan kelamin betina ya. Jadi benang sari itu kelamin jantannya, laki-lakinya, kemudian putik itu alat kelamin betinanya ya. Nah, sifatnya itu tidak sama dengan induknya. Ini bedanya antara vegetatif dan generatif ya. Baik, insya Allah paham. Masih semangat anak-anak ya. Yang selanjutnya yaitu ini ya, ada ini proses penyerbukan, yaitu jatuhnya ini tadi ya. Nah, ini gambarnya ini kepala putiknya ya, penyerbukan. Ini kan ini benang ini ya. Nah, ini kepala putiknya ini ya. Ini serbuk sarinya di sini ya. Maka akan terjadi pembuahan ya. Jadi bertemunya serbuk sari dan sel telur ya. Tadi ya, putik dan benang sari itu bertemu, maka akan terjadi pembuahan dan akan menghasilkan. Kalau sudah terjadi pembuahan gimana? Akan menghasilkan buah dan biji ya. Kemudian dari buah dan biji itulah nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sampean kalau mau menanam bunga, mau menanam tumbuhan kan kadang-kadang kita menanamnya dari bijinya kan. Nah, maka akan terjadi tumbuhan baru. Ya, ini ya anak-anak ya. Ini penyerbukan ya. Jadi terjadi penyerbukan itu apabila tadi ya, kita ulangi ya, apabila terjadi penyerbukan itu apabila jatuhnya serbuk sari di kepala putik ya. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kepala putik tadi ada di atas tadi ya. Nah, ini kepala putiknya ini ya, ada di atas ini. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, maka akan terjadi pembuahan sehingga menghasilkan buah dan biji, dan dari buah dan biji ini akan tumbuh tumbuhan baru ya. Baik, kita lanjut selanjutnya. Nah, penyerbukan itu ada yang dibantu serangga ya. Jadi ada yang dibantu angin, ada yang dibantu serangga ya. Ini akan terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ada 4 macam.
ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu apa? Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga itu apa? Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Kemudian penyerbukan silang itu apa? Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan, tetapi masih sejenis. Tidak satu tumbuhan tapi masih sejenis. Maksudnya kalau itu bunga mawar ya sama mawarnya, begitu ya. Kalau mangga ya sama mangganya, begitu ya. Kemudian penyerbukan bastar itu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak sejenis ya, bunga lain yang tidak sejenis ya. Nah, ini ya, penyerbukan ada 4, penyerbukan sendiri. Jadi masih satu bunga, penyerbukannya itu terjadi dalam satu bunga ya. Kemudian penyerbukan tetangga itu di lain bunga tapi satu tumbuhan ya, di lain bunga tapi satu tumbuhan. Kalau silang itu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan tapi masih sejenis ya. Nah, kalau yang bastar ini tidak sejenis ya. Nah, ini anak-anak ya, ini gambarnya lebih jelas lagi. Ini kepala putik ya, ini kepala sari ya, ini tangkai sari, ini tangkainya putik, ini bakal buah ya. Jadi sini ya, serbuk sari ini jatuh ke kepala putik yang ada di sini, maka akan terjadi pembuahan ya. Jadi serbuk sari yang ada di sini jatuh ke kepala putik sini, maka akan terjadi pembuahan atau penyerbukan ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke, kalau tadi IPA ya, sekarang ke bahasa Indonesia, yaitu di sini kita akan membahas tentang paragraf deskripsi ya. Paragraf deskripsi itu apa? Paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Artinya penulis ingin membuat pembaca melihat, mendengar maupun merasakan apa yang sedang mereka baca dari paragraf tersebut. Ya, jadi paragraf deskripsi itu menggambarkan ya, menggambarkan. Seperti begini. Ketika kita punya pisang ya, pisang itu panjang, warnanya kuning, rasanya manis, memiliki kulit, itu artinya kita menggambarkan ya. Kalau kita menggambarkan kelas, misalkan kelas itu berbentuk balok, kemudian memiliki atap, punya jendela berapa, misalkan jendelanya ada 4, pintunya ada 1, itu namanya menggambarkan ya, atau disebut dengan deskripsi. Nah, ketika kita membuat sebuah paragraf yang isinya menggambarkan, berarti paragrafnya namanya paragraf deskripsi ya. Sekarang ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Nah, kemudian yang kedua, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Dan selanjutnya bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Jadi kalau kita mendeskripsikan itu, kita itu menuntut pembaca itu seolah-olah melihatnya loh. Ini loh pisang itu gini nih loh. Nah, pisang itu bentuknya kuning, warnanya kuning, bentuknya panjang. Nah, itu namanya mendeskripsikan. Jadi kalau kita menulis sebuah paragraf ya yang isinya itu menggambarkan, berarti paragrafnya itu namanya paragraf deskripsi ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran. Jadi dijelaskan pisang itu warnanya apa, ukurannya bagaimana, bentuknya gimana ya, secara detail ya. Itu namanya paragraf deskripsi. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi ya. Ini kita contohkan di sini ya. Contoh paragraf deskripsi. Meja yang dibelikan Bapak untuk Budi sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tinggi, ukurannya lebih dari 75 tingginya, lebarnya 50, panjangnya 1,5 meter. Mejanya berwarna coklat muda.
Ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Budi yang sedikit gelap. Meja ini punya 2 lemari, mejanya punya 2 lemari, yang satu sebelah kiri dan satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki membuat meja ini nyaman digunakan untuk belajar. Ini namanya, kalau kita membuat tulisan seperti ini ya, ini namanya paragrafnya, namanya paragraf deskripsi. Ini menjelaskan tentang meja belajarnya itu ya, ukurannya gimana, warnanya apa. Nah, itu namanya paragraf deskripsi. Sama dengan yang bawah ini. Pulau Komodo terletak di dekat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian dunia karena di sana terdapat hewan langka komodo. Pulau ini dikunjungi lebih dari 1-2 jam lebih dari pulau terdekat. Populasi komodo di pulau ini mencapai 1.300 ekor pada tahun 2009. Ini sudah lebih dari cukup untuk menarik minat wisatawan lokal maupun asing. Pulau yang luas 390 km persegi ini telah diumumkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, ini kan menjelaskan Pulau Komodo ya. Pulau Komodo itu letaknya di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Kemudian pulau ini dikunjungi kalau dikunjungi itu dari sana itu 1-2 jam ya dari pelabuhan terdekat. Hewannya itu ada berapa di sana? Ternyata ada komodonya itu ada 1.300 ekor ya. Nah, luasnya berapa lah? Digambarkan secara detail. Ini namanya paragraf deskripsi ya. Nah, ada contoh lain ini ya. Ayah memiliki batu akik yang sangat-sangat ia sukai. Warna batunya merah menyala seperti api loh. Ini kan menjelaskan warnanya. Bila terkena air, sinar matahari akan menyilaukan mata. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Bentuknya bulat dan sangat mewah loh. Dijelaskan kan, bentuknya bulat, sangat mewah. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akik ini. Nah, ini namanya paragraf deskripsi. Anak-anak ya. Terima kasih, ini materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.